basic needs itu nggak hanya uang gitu ya, kesehatan, bahkan circle of safety kan, keamanan, terus emotionally safe itu sangat penting. Bahkan memang itu yang aku rasa sebagai seorang istri itu paling dibutuhkan gitu loh. Nggak guna uang banyak, dikasih uang banyak tapi secara emotionally, mental health itu nggak terdukung. Itu berat. Apalagi mungkin di segmen sebelumnya kita kan juga sempat bahas ya bahwa perubahan seorang perempuan itu dari sebelum menikah, terus menikah, menyandang seorang istri, bagaimana dia bisa mulai mungkin galau dengan jati dirinya, terus punya anak, itu tuh kan berat ya. Kalau seorang suami tidak bisa menciptakan lingkungan yang aman untuk istri, wah berat Pak. Nah gitu. Kalau hanya cuma finansial, bisa jadi kayak gini, ada seorang bapak seorang laki-laki yang fokusnya itu hanya untuk mencari nafkah, ya sudah, pokoknya dia dikirimin uang, terus habis itu semua kebutuhan di rumahnya dibeliin pembantu dan lain sebagainya. Akan ada titik di mana dia merasa, kok aku kayak sendirian ya di sini. Oke, bisa telepon gitu kalau ada masalah, tapi kehadiran secara fisik, terus penyaluran emosi secara langsung, keterbukaan si laki-laki untuk menerima bahwa istri itu mungkin lagi lelah, anak-anak sedang masalah, itu kan perasaan yang membuat anak dan istri itu merasa terlindungi. Jadi sebenarnya yang dicari itu. Kalau seorang pemimpin itu maju duluan untuk makan, akan ada perasaan orang-orang di sekitarnya itu yang merasa aku makan sisa-sisa nih. Aku makan sisa-sisa, egois dong untuk si pemimpin. Nah, seorang pemimpin tuh harus bisa menciptakan kondisi bahwa kalian makan dulu yang tenang, yang kenyangkan perut kalian dulu, aku aman, nanti aja. Gambarannya itu yaitu pemimpin selalu makan yang paling akhir. Ya kalau kita ngomongin keluarga, ya seorang ayah, kalau tadi konteksnya kepemimpinan seorang suami ayah, ya seorang ayah dengan semiring suami itu adalah orang yang tanda kutip harus mendapatkan kenikmatan yang paling akhir dengan cara memberikan kenikmatan kenyamanan dan keamanan ke orang lain sehingga dia nanti merasa keluarganya dulu gitu ya. Sekarang bayangin kalau seorang suami itu tidak nyaman, tidak aman dengan istrinya, lah turu kayak seturu. Belakangan pengen ngajak bahas tentang leadership sih. Leadership, tapi khususnya leadership dalam sebuah keluarga. Apalagi peran seorang laki-laki dalam keluarga itu, leadership yang seperti apa sih yang dibutuhkan? Itu sih. Perlu nggak sih seorang laki itu punya basic leadership sebelum dia itu berani meminang seorang perempuan, menikahinya, apalagi berkeluarga dan punya anak? Kalau pertanyaannya gitu sih sebenarnya obvious ya. Pertanyaan yang jawabannya selalu jelas bahwa kepemimpinan itu selalu dibutuhkan karena memang menikah itu kan dalam hadis juga dibilang bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga. Jadi ya bahasa kasarnya sebodoh-bodohnya laki-laki, kalau dia sudah ingin meminang seorang perempuan, ya minimal basic skill kepemimpinannya ada. Basic skill yang seperti apa, yaitu bisa diperdebatkan ya, bisa diperjelas, didetailkan. Cuman kalau basic needs-nya sih pasti pelindung. Udah. Basic needs dari seorang pemimpin untuk keluarga kecil, dia dengan istri, dia dengan anak, adalah pelindung. Di saat mentalnya itu sudah mental melindungi, maka pasti yang dia pikirkan adalah gimana caranya keluarga itu tidak akan terancam. Jadi perlindungan itu tidak hanya perlindungan dari bahaya dari luar ya, misalnya preman atau penjahat dari luar, tapi juga perlindungan dari kelaparan, perlindungan dari penyakit. Jadi harus disiapkan semua, kayak makanannya, tempat tinggalnya, kebersihannya, terus bahkan juga emotional hygiene-nya juga harus dapat. Apakah dia bisa menenangkan hati istrinya, menenangkan hati anak-anaknya? Jadi kalau jawabannya tentu ya. Jawabannya. Karena semakin kesini leadership seorang laki-laki dalam keluarga itu dirasa mulai luntur atau enggak bergeser dari makna yang seharusnya. Kebanyakan itu. Contohnya gimana? Meluntur itu contoh paling sederhana gitu ya, laki-laki sebagai seorang pemimpin dalam keluarga tugasnya apa? Menafkahi. Nah kan untuk arti nafkah saja itu tuh
artinya itu sangat sempit, hanya dilihat dalam konteks finansial. Sehingga ketika seorang kepala keluarga itu sudah merasa memberikan kebutuhan finansial yang cukup gitu, dia sudah merasa ya itu tugasku sudah terpenuhi. Sedangkan tadi kan kalau yang bilang ada basic needs itu nggak hanya uang gitu ya, kesehatan, bahkan circle of safety kan, keamanan, terus emotionally safe itu sangat penting. Bahkan memang itu yang aku rasa sebagai seorang istri itu paling dibutuhkan gitu loh. Nggak guna uang banyak, dikasih uang banyak tapi secara emotionally, mental health itu nggak terdukung. Itu berat. Apalagi mungkin di segmen sebelumnya kita kan juga sempat bahas ya bahwa perubahan seorang perempuan itu dari sebelum menikah, terus menikah, menyandang seorang istri, bagaimana dia bisa mulai mungkin galau dengan jati dirinya, terus punya anak, itu tuh kan berat ya. Kalau seorang suami tidak bisa menciptakan lingkungan yang aman untuk istri, wah berat pak. Nah gitu, itu maksudnya kalau tadi tanya sempit itu seperti apa, itu salah satu contoh paling mudah. Setuju sebenarnya. Pada akhirnya itu kan yang dicari, menurut pandangan saya ya, itu keamanan emosional ya. Kenapa? Contoh gini, kalau si suami bisa menciptakan lingkungan keluarga yang walaupun tiap hari dia makan tempe, tiap hari dia cuma makan nasi putih, ya makanannya nggak mewah-mewah lah, jajan juga nggak ada, mau makan juga susah gitu. Tapi kalau si laki-laki bisa entah bagaimana caranya menciptakan bahwa kamu aman kok sama aku, kamu dan anak-anak bakal aman kok sama aku, itu yang terjadi. Bahkan istri dan anak-anak itu punya sense untuk membantu. Jadi di nafkah finansial itu tadi, kenapa bisa kayak gitu ya? Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita merasa nyaman, bayangin gini deh, bayangin waktu kita punya, untuk teman-teman yang masih punya orang tua, didoakan yang banyak untuk terus sehat. Yang sudah meninggal, ya juga didoakan agar bahagia di alam kubur. Tapi bayangkan waktu kita merasa kecil, masih kecil. Mungkin ada beberapa momen di mana kita tuh merasa pengen memberontak dan lain sebagainya. Cuman apakah perasaan aman itu ada di saat kita kecil? Nah, perasaan itulah yang sebenarnya harus bisa ditransaksikan di saat kita sudah dewasa gitu. Perasaannya seperti apa sih gitu. Kalau hanya cuman finansial, bisa jadi kayak gini. Ada seorang bapak seorang laki-laki yang fokusnya itu hanya untuk mencari nafkah. Ya sudah, pokoknya dia dikirimin uang. Terus habis itu semua kebutuhan di rumahnya dibeliin pembantu dan lain sebagainya. Akan ada titik di mana dia merasa, kok aku kayak sendirian ya di sini. Oke, bisa telepon gitu kalau ada masalah, tapi kehadiran secara fisik, terus penyaluran emosi secara langsung, keterbukaan si laki-laki untuk menerima bahwa istri itu mungkin lagi lelah, anak-anak sedang masalah, itu kan perasaan yang membuat anak dan istri itu merasa terlindungi. Jadi sebenarnya yang dicari itu. Karena saya yakin kalau kepemimpinannya difokuskan terhadap metode melindungi dan perlindungannya itu difokuskan ke emosional, saya yakin nanti nafkahnya akan benar sendiri. Terus apalagi keamanan secara fisiknya akan benar sendiri. Terus keamanan secara apalagi pemikiran misalnya, contohnya saya tuh punya pendapat sesuatu, istri ya ngomong, saya tuh punya pendapat sesuatu nih tentang keluarga yang ingin saya sampaikan supaya keluarga ini bagus. Kalau tidak ada perasaan aman itu ya istri juga nggak akan bisa ngomong, istri juga akan takut. Nanti turunannya otomatis sudah paham akan hal itu, otomatis nyari gimana caranya punya uang banyak. Saya tidak mendiskreditkan uang itu penting sekali, uang itu sangat penting. Cuman yang lebih penting di situ, bukan berarti itu A dan B ya, tapi A sama A aksen emosional nanti punya keamanan finansial, punya keamanan dan lain sebagainya. Jadi turunan, bukan emosional sendiri, harta sendiri dan lain sebagainya. Gitu. Itu masih tugas aku membahas contoh itu sebagai mencari nafkah ya, dan dimana nafkah itu dikerdilkan maknanya hanya finansial. Pergeseran lain itu bahkan ketika zaman ini semakin mengalulukan atas nama seorang perempuan yang mandiri gitu, bahkan ada laki-laki yang pada akhirnya juga jadi merasa enak karena ada seorang perempuan nih yang aku dapatkan, dia udah pinter, dia juga bisa cari duit sendiri, dia juga ya tadi mandiri finansial gitu ya. Nah akhirnya ketika menikah mereka bersama, dan si suami pun tanda petik jadi merasa bahwa ya urusan mencari nafkah tentang finansial itu juga ayo kita kerjasama.
Kan jadi kan berarti kan mindset seorang pencari nafkah pun bahkan dari hal paling sederhana finansial aja sudah bergeser gitu. Dan banyak sekali pada akhirnya ketika suami dan istri sama-sama mencari nafkah sampai rumah pun gitu, hal-hal yang mungkin sebagian besar orang pada umumnya menganggap kayak pekerjaan rumah seperti memasak, menyiapkan anak dan kawan-kawan itu juga adalah tugas istri, sehingga semakin berlipat gandalah ini tugas seorang istri. Itu kenapa mungkin semakin banyak ya seorang perempuan yang sampai mengalami stres, terus habis itu baby blues atau apa ya, ya mentalnya jadi nggak sehat di sini, karena secara nggak langsung ternyata menjadi seorang perempuan yang independen itu jadi kayak bumerang bagi dia gitu. Semua harus dia yang ngerjain, ketika laki-lakinya sendiri nggak sadar bahwa kepemimpinan tadi itu harus menciptakan lingkungan yang aman dalam keluarga. Gitu. Ada tanggapan nggak kalau tentang hal yang fenomena sekarang seperti itu? Saya nggak tahu ya fenomena itu tuh apakah, mungkin dicari dulu datanya. Jangan-jangan itu fenomenanya hanya fenomena untuk kelas pekerja menengah ke atas. Cuman kalau kelas pekerja ke bawah, kaum marginal sama kaum Justru menengah ke atas itu mungkin lebih sadar ya. Nggak yakin. Makanya dicari dulu. Jadi mending kita berdasarkan data. Cuman pernyataan bahwa itu didominasi oleh orang-orang seperti itu ya tadi jangan diputuskan dulu. Khususnya generasi ini ya, generasi kita milenium ya, generasi Z. Khususnya generasi Z. Apakah generasi ada hubungan dengan generasi dan generasi Z ini yang lebih aware tentang hal itu, kita juga nggak tahu. Tapi kalau ingin mengomentari itu, ya basic ini pernah dibahas kalau nggak salah di posisi di sini juga kalau nggak salah, tentang nafkah itu, tentang pergeseran bahwa nanti kalau misalnya kita nanti menikah, maka yang akan mencari nafkah itu dua-duanya. Jadi harta dan semua hal yang di dalamnya itu adalah tanggungan bersama. Jawabannya tentu big no, karena sudah diatur dalam Al-Quran, dan Al-Quran juga pasti punya dasarnya dari Allah, dan Allah juga pasti yang lebih tahu mengapa kok seperti itu. Jadi harta suami juga harta istri, tapi harta istri juga adalah hanya harta istri. Jadi memang ada aturannya seperti itu. Itu juga bahkan keturunannya kenapa kok jatah warisan suami itu lebih besar, karena itu tadi kalau duitnya suami itu duitnya istri juga, duitnya ibu juga, tanggung jawabnya banyak ya, adik anak juga, anak gitu kan. Tapi kalau mindsetnya seperti itu, takutnya memang ditakutkan di tengah jalan nanti akan ada perselisihan tentang keuangan. Keuangan itu kan memang hal yang paling sensitif ya. Apa ya? Gimana ya bahasan keuangan ini? Kalau kita ngomongin rezeki sudah ada yang atur, yang tidak diatur itu adalah pahala, maka harus kita cari. Tapi yang lebih sensitif di dunia itu adalah tentang harta, tentang rezeki, khususnya uang. Nah, kalau mindset awalnya sudah seperti itu, nanti takutnya akan bertabrakan dengan fitrahnya gitu. Fokus laki-laki itu adalah memberikan nafkah, mencari nafkah, sedangkan fokus perempuan itu adalah penenang hati suami dan pendidikan garda depan untuk anak-anak. Bukan pendidikan utama ya, pendidik utama tetap si laki-laki karena dia yang harus menenangkan keluarga. Cuman garda terdepan pendidikan itu adalah seorang istri, seorang ibu. Itu. Dan kalau kita lihat sebagai penenang istri, garda depan pendidikan itu aja sudah berat gitu. Sudah cukup berat, bahkan bukan cukup, sudah sangat berat, karena 24/7 ya harus mikirin suaminya terus, harus mikirin anaknya terus gitu kan. Nah, kalau masalah nafkah, terus habis itu masalah memberikan makan, berikan baju, itu kan sudah pasti tugas suami gitu. Jadi intinya mau saya sampaikan, mending jangan seperti itu. Kembali aja ke fitrahnya bahwa laki-laki itu harus fokus mencari nafkah, memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, dan memberikan nafkah batin, fisik otomatis ya, hubungan seksual dan lain sebagainya gitu. Kalau khusus yang selain itu, menenang suami, terus menjaga rumah kalau orang suami sedang tidak ada, atau anak garda terdepan pendidikan anak, itu dikasih ke istri gitu. Contoh cerita aja paling gampang, saya punya rekan gitu kan, yang dia itu suami istrinya bekerja gitu, yang memang secara secara hobi, si laki-laki itu paling senangnya di rumah. Dia lebih suka di rumah, terus hidupnya di rumah, sedangkan yang si istri itu senangnya adalah melancong, luar negeri, jalan-jalan dan lain sebagainya. Kebetulan waktu itu gajinya si istri jauh lebih besar. Dan waktu itu kalau tidak salah dia bercerita tentang bahwa uang istri gini, makan di rumah, terus semua kebutuhan rumah itu pakai uang istri, kalau nggak salah seperti itu. Sedangkan uang suami itu ditugaskan hanya untuk membantu, kurang ditambahi gitu. Jadi penyokong utama keuangan itu adalah istri, karena gajinya jauh lebih besar waktu itu. Yang terjadi adalah si istri itu menjadi tanda kutip lebih dominan. Jadi aku pengen melancong ke Jepang gitu. Ya suami tidak punya power untuk menahan itu. Aku
pengen ke Korea, aku pengen ke Eropa, ya tidak ada yang menahan itu ya. Jadi akhirnya dia berangkat. Saat pertama saya tahu cerita itu, saya merasa oh ternyata bisa loh kalau si bapak itu jadi bapak rumah tangga, si ibu jadi pencari nafkah. Ternyata setelah berjalannya waktu, teman rekan saya ini cerita bahwa kok gini ya, kok aku merasa tidak dihargai ya. Ya gimana, waktunya aku pengen istriku ada di rumah, dia sudah janjian sama teman-temannya ke Korea, dia sudah janjian sama teman-temannya ke Jepang. Jadi aku mau melarang tidak bisa karena pakai uangnya sendiri. Dan akhirnya fitrahnya jatuh. Keseimbangan itu kan di saat fitrah seseorang itu berkembang ya, ini berkembang, sama-sama ini berkembang, suami istri sama-sama berkembangnya, dan itu kalau itu bersatu itu jadi keseimbangan, anak fitrahnya berkembang. Kalau ada fitrahnya yang rusak, pasti keseimbangan itu rusak. Maka kalau dilihat tadi kan keseimbangannya jadinya jomplang. Yang harusnya seimbang seperti ini, si suami gini, si istrinya seperti ini. Di ujung-ujungnya apa? Ini merasa karena fitrahnya tidak berkembang dengan baik, dia merasa kayak tertekan. Yang ini fitrahnya menyimpang, yang ini fitrahnya juga tidak berkembang dengan baik, dia jadi dominan. Kan bukan, harusnya nggak boleh gitu. Dia kayak gini gitu. Ini dengan dominannya masing-masing, ini dengan kepengasuhannya masing-masing gitu. Ya sih, itu menurutku contoh penyimpangan ketika kita itu memutuskan sesuatu tapi tidak berlandaskan pada tugas atau fitrah masing-masing yang memang sudah ditetapkan gitu kan ya. Bagaimanapun kan kalau kayak tadi kan berarti kan bisa sedikit disimpulkan bahkan fitrah si perempuannya pun menjadi ini ya, tersimpangkan ya karena posisi tadi. Sebenarnya nggak masalah juga ya kalau misalkan istri itu misalkan punya pendapatan lebih, tapi kan selama dia tahu tugas utamanya itu gitu. Ketika dia memang gajinya lebih besar, tapi ketika suami itu memang menyuruh dia untuk tidak lanjut, berarti dia harusnya tahu bahwa oh kalau suamiku sudah bertitah seperti ini, ya aku nggak boleh melangkahi itu gitu. Nah ketika tadi dominasinya itu melenceng, jadinya banyak hal yang tanda petik bisa rusak karena itu. Ya ilmu fisika sih, sedikit ilmu fisika sih. Semakin besar energinya semakin besar tekanan kan. Semakin ya itu. Jadi apa sih rumusnya saya lupa. Jadi kamu kalau tekan gini makin besar kan tekanannya. Energi, kalau energi kita anggap sebagai harta, ya kita langsung fokus ke harta misalnya. Secara fitrah ilmu fisika, pasti kan ada dia menekan, ada sesuatu yang dia menekan. Tekanannya mungkin dalam bentuk psikologis. Oh, mau duit istri lebih besar gitu. Di saat duit istri lebih besar ada dua kemungkinannya, yang suaminya tertekan, yang kedua istrinya menekan secara tidak sengaja ataupun disengaja. Itu sebenarnya. Jadi kalau praktikal paling gampangnya sebenarnya ini, makanya fokusnya ke idealisme aja ya. Jadi kita hidup ideal aja lah, kita kejar ke yang ideal itu. Perkara nanti hidupnya tidak ideal, tapi kita kejar seperti itu. Sebisa mungkin idealisme itu, si istri punya uang untuk bekerja, si suami punya uang untuk bekerja. Kalau misalnya dua-duanya memang pengen bekerja, tapi si suami harus punya power lebih khususnya di bagian harta itu. Entah gimana caranya, bisa mungkin ngejar gaji istri 10 juta, gajiku harus 30 juta. Atau gaji istri 20 juta, gimana caranya aku membuat kondisi di mana gaji istri 20 juta itu tidak menekanku. Udah ya harus seperti itu. Harus seperti itu. Kalau enggak nanti akan akan merasa istri sedikit banyak akan ada momentum dia, aku lo kerja lebih keras dari kamu, aku lo pendapatanmu lebih besar dari kamu kamu sedikit banyak tidak boleh mengaturku karena kita semua hidup dari uangku yang besar ini gitu. Ya, pada akhirnya belajar sih kalau aku, maksudnya apapun kondisinya gitu, tapi harus sama-sama mau belajar dan tahu peran dan posisi masing-masing. Kembali ke pegangan kita gitu. Kita umat muslim, orang Islam, berarti kan harus tahu pegangannya apa, tahu kita itu posisinya di mana. Itu sih. Karena aku sebagai suami ya, aku tidak mungkin lebih tekanku itu di bagian suami atau di bagian laki-laki. Ya kamu harus seperti itu. Ya mau enggak mau. Tetap semuanya harus kembali ke pembelajaran awalnya. Sebenarnya tugasmu di mana sih? Bagian dari bola ini kamu tuh di bagian mananya, sebesar apa bola keluarga itu. Aku tuh ingat 2 buku. Yang pertama kita bicara tentang leadership ya ini ya. Satu buku tentang leader ikhlas, Simon Sinek gitu. Terus yang satunya itu tentang ego is the enemy. Nah ini dua hal yang menurutku tantangan untuk seorang laki-laki sih. Aku yakin yang namanya egonya suami itu kan juga tinggi ya, apalagi di depan istri gitu kan. Dan itu sebuah fitrah sih, bahwa suami itu bagaimanapun dia harus punya kehormatan atau punya posisi lah di depan istri untuk merasa dihargai, dia merasa dihormati, dituruti gitu kan. Nah di sisi lain dia sebagai seorang, kalau ego ini terlalu besar pun gitu, bahayanya juga gitu karena dia sangat merasa ingin dihargai, istri jadi kayak ibaratnya ya kamu harus nurut aku, padahal sebenarnya menjadi seorang pemimpin bukan yang seperti itu.
Yaitu tadi leader ikhlas atau yang tadi yang ceritakan di awal. Nah, sebagai seorang laki-laki, bagaimana untuk menyeimbangkan antara ego dalam sebuah kepemimpinan dalam keluarga? Gak tahu nyambung apa enggak ya? Jadi ada dua ego yang bisa tak simpulkan, good ego sama bad ego. Good ego itu adalah percaya, Good dan bad. Okay. Good ego itu adalah percaya bahwa aku bisa melakukan ini, itu good ego. Bad ego percaya bahwa aku lebih baik daripada orang lain, jadi bad ego. Secara output mungkin sama, kalau kita mau mengejar suatu hal dengan mindset good atau bad. Tapi secara apa ya bahasanya, secara kelihatannya energinya itu, energi yang muncul dari energi yang muncul, aksi apapun yang dia lakukan. Iya, itu adalah aku bisa melakukan ini. Nah, makanya nyambung apa enggak bisa disambungkan mungkin di bagian kalau egonya itu bad ya misalnya ya, terus dia cenderung berada di keluarga menggunakan mekanisme bad ego gitu. Aku lebih baik dari siapapun gitu. No, kamu itu adalah sosok yang lebih unggul karena memang fitrahnya, tapi kamu tidak lebih baik dari siapapun. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena ya sudah, kalau misalnya kamu lebih baik dari siapapun, kerjain semua tuh, kerjaan di rumah, kerjaan semua tuh, permasalahan di rumah, mati juga tuh kan, mati juga tuh laki-laki, pasti kan. Cuman kalau basicnya adalah aku adalah orang yang lebih unggul daripada si istri karena memang fitrahnya seperti itu dan tugasnya seperti itu, tapi aku tidak jauh lebih baik daripada istri. Ya aku sama, istri punya tugasnya masing-masing, ya kayak gitu kok, ya, memang fitrahnya kayak gitu. Jadi memang harus ditanamkan dan disuburkan itu adalah ego yang baik itu, bahwa aku bisa untuk melakukan ini, tapi jangan sampai bad ego yang mendominasi gitu. Apakah dalam perjalanan hidupnya nanti good ego terus? Tentu tidak. Ada nanti perasaan aku lebih baik daripada istri. Ya. Terus misalnya perdebatan tentang memutuskan suatu hal di rumah kan. Karena mungkin intelijensinya si suami lebih banyak, karena dia mungkin melalang buana dan mendapatkan informasi lebih banyak dari semua rumah, sedangkan istri yang mungkin lebih fokus di rumah tetap punya ilmunya tapi tidak mendapatkan secara langsung, si suami akhirnya merasa egonya tinggi. Wah, kamu tahu apa sih gitu, aku lo udah keluar negeri, udah keliling dunia, kamu tuh tahu apa tentang keputusan ini gitu. Itu nggak boleh gitu. Cuman yang boleh adalah aku ini lo sudah punya pengalaman seperti ini, ajukan. Itu juga iya, tahu kamu sudah pengalaman banyak, tapi aku juga baca lebih banyak literatur, ini juga serat, combine, selesai masalah, cari keputusan yang tepat. Cuman kalau ngomong ini loh, aku yang lebih baik dari siapapun di rumah ini, itu loh itu. Terus kalau hubungan dengan leadership class itu kan kembali ke fitrah manusia ya, fitrah makhluk hidup yang khususnya mamal ya. Kita tuh kan sedikit banyak ada gen mamalia yang lain ya, maksudnya sama-sama menyusui gitu kan, sama-sama ada omnivora dan lain sebagainya. Kalau ada anak yang diancam, kita juga membantu gitu. Kenapa ada leadership class itu? Sebenarnya tujuannya kembali ke omongan saya yang pertama tadi, pembahasan kami yang awal tadi tentang rasa aman. Kalau seorang pemimpin itu maju duluan untuk makan, akan ada perasaan orang-orang di sekitarnya itu yang merasa aku makan sisa-sisa. Kalau aku makan sisa-sisa, egois dong untuk si pemimpin. Nah, seorang pemimpin tuh harus bisa menciptakan kondisi bahwa kalian makan dulu yang tenang, yang kenyangkan perut kalian dulu, aku aman, nanti aja. Tapi dengan catatan, leadership class itu ada satu faultnya itu di mana kalau dia itu seorang leader, dia juga harus punya sistem mekanisme sendiri yang dia juga harus kenyang. Itu harus dipikirkan. Ada caranya mungkin secara alamiah seperti ini. Ada contohnya itu di Amerika, seorang pemimpin, karena buku itu lahir itu dari situ kalau nggak salah. Dia itu melihat langsung tentara-tentara Amerika itu yang waktu makan gitu. Di saat waktu makan, si pemimpinnya, saya nggak tahu levelnya, kolonel atau lain sebagainya, menyuruh serdadu-serdadunya makan dulu, makan semua, makan seraya. Di saat makan, makanannya habis, kan tidak ada makanan lagi. Akhirnya serdadu-serdadunya tuh mengumpulkan makanan-makanan, entah detailnya saya tidak ceritakan, entah dia beli, entah atau apa, dia kumpulkan makanan-makannya terus diberikan kepada pemimpinnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena rasa aman. Dan itulah yang akan terjadi kalau kita, seorang pemimpin itu bisa memberikan, sudahlah istri, kamu pokoknya santai dulu, pokoknya kamu tuntaskan dirimu dulu, kamu tenangkan dirimu dulu. Ke anak-anak juga gitu, sudahlah kamu belajar dulu, kamu kalau masih kecil ya bermain dulu lah, bersenang-senang dulu dan lain sebagainya. Di saat semua itu sudah diberikan, timbal baliknya nanti akan misalnya aku anak ya, ayah sudah kasih ini semua nih, ayo kita bantu ayah. Istri juga gitu,
suamiku udah ngelakuin semua, sudah memberikan rasa aman semua, maka aku akan memberikan keringatku, darahku, bahkan nyawaku untuk suami. Dengan sukarela. Dengan ya. sukarela, Jadi nggak ibaratnya pemimpin itu di sini satu sebagai teladan ya. Ya. Yang kedua itu ternyata pemimpin itu bukan yang menuntut, tolong kamu kerjakan ini, bukan yang nuding gitu loh maksudnya ke istri ke anak, kamu gini-gini, tapi enggak. Nuding itu bisa dalam beberapa kondisi Tapi di awal, maksudnya di awal beneran harus basic fondasinya kan memang berarti menciptakan Betul. rasa aman itu dulu Betul. sehingga satu mereka muncul kesadaran untuk wah aku sudah diberikan seperti ini nih. Sangat betul. Berarti aku juga harus memberikan ini. Nah, ketika di titik tertentu seorang leader ini itu tadi mungkin ada waktunya gitu, mereka dengan ikhlas juga menerima Betul. gitu. Ya. Di tentara itu Karena ada merasa namanya, layak gitu. Oh iya, betul. dia layak jadi pemimpinku gitu kan. Di tentara itu ada namanya blind kepatuhan buta. Di tentara. Memang betul, kepatuhan buta itu akan tercipta di saat si pemimpin itu sudah memberikan semuanya, konteksnya, bantuan moralnya, bantuan waktunya, bantuan keringatnya, caranya ke para serdadu. Dia sudah memberikan itu, nanti pada saat perang contohnya. Perang itu kan harus make decision very very fast gitu kan. Nggak mungkin dalam perang itu tahu-tahu kamu ke sana jarak 20 meter, kamu diam di situ, ambil senjatamu, kok angkat senjata ke sana. Tidak mungkin orang yang tidak mungkin dalam kondisi perang tidak menggunakan blind kepatuhan buta itu selak mati beneran selak mati ya itu, tapi kan itu memang times ya. Nah itu basicnya itu memang harus basicnya itu memang harus yaitu tadi memberikan rasa aman. Paling gampang gambarannya itu yaitu pemimpin selalu makan yang paling akhir. Ya kalau kita ngomongin keluarga ya seorang ayah, kalau tadi konteksnya kepemimpinan seorang suami ya seorang ayah dengan semiring suami itu adalah orang yang tanda kutip harus mendapatkan kenikmatan yang paling akhir dengan cara memberikan kenikmatan apa bahasa kenikmatan kenyamanan ya, dan keamanan ke orang lain sehingga dia nanti merasa aman. keluarganya dulu gitu ya. Sekarang bayangin kalau seorang suami itu tidak nyaman, tidak aman dengan istrinya, lah turu kayak seturu. Kalau tadi itu kita bicara tentang tantangan atau enggak menyiapkan hal aman ke dalam gitu ya. Nah, ketika yang di dalamnya sudah aman, pasti kan juga ada yang namanya ancaman atau tantangan eksternal. Ya kan? Entah apapun itu, intinya di luar lingkaran keluarga inti gitu kan. Apa sih tantangan terbesar bagi keluarga terutama di zaman sekarang ya? Dan bagaimana cara seorang pemimpin di sini Bapak Doni lah sebagai contohnya gitu. Memimpin keluarga untuk menghadapi tantangan-tantangan di luar tadi tanpa menjadi otoriter. Aku tahu beda ya, maksudnya otoritas itu memang harus perlu ada orang sosok yang punya otoritas itu. Kenapa kalau dalam keluarga otoritas seorang pemimpin adalah suami gitu. Tapi dengan otoritas itu bagaimana memimpin keluarga ini menghadapi tantangan di luar sana tapi tidak dengan cara yang otoriter tadi. Tantangannya dulu tadi kan, tantangannya apa? Tantangan terbesar. Tantangan di luar lah apa ya? Di luar yang terbesar. Menurut seorang pemimpin zaman sekarang apa nih? Tantangan keluarga terbesar. Tantangan keluarga terbesar itu adalah pergeseran nilai sih, kalau aku nangkep. Pergeseran nilai itu penyebabnya dalam otak saya, otakku masih dua. Yang pertama teknologi, yang kedua adalah kondisi keamanan ya politik ekonomi dunia ya. Teknologi itu kenapa? Pergeseran nilai dari penggunaan teknologi yang mempermudah seseorang menjadi memanjakan seseorang, dan juga pergeseran dari memperbaiki seseorang menjadi merusak seseorang. Itu teknologi. Yang kedua adalah geopolitik ekonomi dunia. Otomatis sekarang kan kondisi yang tidak jelas ya, ekonomi gimana, itu pasti nanti mempengaruhi keluarga gitu. Ekonominya baik apa enggak, apakah nanti bisa survive apa enggak, jangan-jangan nanti ada kudeta atau apa yang membuat itu terlalu luas sih. Cuman intinya kondisi ekonomi yang membuat hidup lebih susah. Jadi memang harus pivot, harus berkembang dan lain sebagainya gitu. Bagaimana cara seorang pemimpin dalam keluarga untuk menghadapinya tanpa menjadi otoriter dengan otoritasnya sebagai seorang pemimpin? Dancing ya nggak bisa satu hal tidak otoriter. Ya kenapa kayak gitu ya, kembali ke yang tadi. Sebenarnya masuk ke pembahasan yang tadi, ke blind kepatuhan buta tadi. Kalau memang kondisinya sedang baik-baik saja dan sedang tidak penting ya otomatis bisa lah diskusikan metode kepemimpinannya, terus menghadapi masalah dan tantangannya. Cuman kalau sudah sampai titik di mana krusial banget, di otoriter harus dapat, gitu, harus datang. Contoh paling gampang di rumah aja lah ya. Misalnya ada kondisi di mana si anak itu beneran sudah sangat salah
salah menurut agama, salah menurut hukum, salah menurut aturan yang berlaku di lingkungannya gitu. Tapi karena dia punya otoritas untuk berpikir misalnya, dia bertanya dan lain sebagainya. Kalau memang rentang waktunya masih panjang untuk diskusikan ya oke didiskusikan. Cuma kalau rentang waktunya misalnya pendek karena menyangkut nyawa misalnya, nggak tahu kondisinya gimana ya. Dan ini harus make decision ini. Kamu harus bertanggung jawab. Hubungannya dengan nyawa, hubungannya dengan kerugian material yang mungkin sangat besar. Si bapak, kepala keluarga berat ngomong ya. Nah, untuk saat ini kamu diam, kamu tutup mulutmu, kamu selesaikan ini dulu semua. Nanti setelah ini kita boleh diskusi 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu boleh kita diskusikan. Tapi sekarang, tolong kamu lakukan tanggung jawab dulu. Kerjakan sekarang, tidak usah banyak ngomong. Itu boleh. Ya, itu kan. Tapi tetap sebelum nyampe situ, si anak juga harus punya sense untuk percaya sama ayahnya. Kalau ayahnya udah ngomong kayak gitu, kan penting ini ya. Berarti ada masalah nih. Dan siap itu yang ya, perlu dibangun dan bukan hal yang bisa dikarbit ya. Nggak bisa dikarbit. Kenapa kehadiran kita sejak mereka kecil tumbuh itu penting, karena nanti di saat momen itu datang mereka paham maksudnya apa gitu. Itu sih paling gampang gitu. Tergantung kondisi semua. Kalau kondisi memang tidak penting, sudah ya ini diskusi panjang. Diskusi pun juga tanda kutip boleh sedikit liar kan, misalnya ayah kenapa sih kok agama melarang seperti ini gitu. Itu kan juga pemikiran untuk nanti ketika thinking itu pembahasan lain lah kalau ketika thinking ya. Selanjutnya buru malam ya. Ya di sini kita pulang Pak, yang namanya manusia, namanya seorang pemimpin ya, nggak ada yang namanya pemimpin sempurna bagaimanapun. Seorang ayah, seorang suami pun akan pernah yang namanya mengalami kegagalan atau kesalahan dalam memutuskan, ya kan? Nah, ketika membuat keputusan yang salah di depan keluarga itu, bagaimana cara seorang pemimpin keluarga ini tuh memperbaikinya atau yang mensolusikan hal yang seperti ini, menyikapinya itu seperti apa? Kadang tuh soalnya ada kan, karena egonya udah tinggi gitu ya malu lah aku mau mengakui kesalahan keputusanku gitu. Aku kan seorang pemimpin. Aku tak cerita, bukan cerita pribadi, cerita seorang tentara lagi gitu. Kenapa tuh kepemimpinan tuh paling mudah tentara? Karena paling gampang di measure. Ada seorang tentara di televisi, dia bercerita tentang dia salah mengambil keputusan yang mengakibatkan friendly fire. Itu adalah sama-sama temannya saling tembak-tembak. Karena salah informasi. Untungnya tidak ada yang meninggal, cuman kerugian moral dan terluka itu sangat-sangat masif. Dan waktu itu dia di saat ditanyakan sama higher authority, jadi dia itu seorang letnan nggak salah ya, saya lupa, dari higher authority-nya, dia mencari alasan kenapa aku kayak gini, kenapa aku kayak gini, jangan-jangan anak buahku gini tidak mendengarkan instruksiku, jangan-jangan lingkungannya panas, jangan-jangan kabur dan lain sebagainya. Akhirnya dia men-stop pikiran itu semua, dia shutdown pikiran itu, dan terus dia ngomong, semua kejadian ini saya tidak ada alasan lain selain saya yang 100% salah dan saya yang akan 100% bertanggung jawab untuk masalah ini. Si jenderalnya langsung ngomong, kalau kamu mengambil keputusan seperti itu, maka kami akan memberikan kamu kesempatan berikutnya untuk terus melanjutkan misi ini. Ternyata being vulnerable itu apa bahasa Indonesia? Menunjukkan sisi bahwa saya ini juga manusia itu adalah penting. Yes, betul. Nah, kalau itu diterapkan di keluarga misalnya, saya salah mengambil keputusan, bisa saya mengambil keputusan ini mengakibatkan misalnya masalahnya panjang. Ya, kalau si lelaki itu, si suami keluarga itu mengambil extreme ownership, loh, ini bukan salah siapa-siapa, itu bukan salah keadaan, cuma ini adalah kesalahan itu sebagai seorang suami, kesalahan itu sebagai seorang bapak. Kalau orang ngomong kayak gitu, kalau saya mendengar orang yang berkata seperti itu, hati saya akan langsung berkata, oke, terima kasih sudah mengakui, dan saya pasti akan bantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Beda dengan aku gagal dalam ini, suka salahnya orang lain gitu. Robin van Persie, salah satu pemain sepak bola dari Belanda, striker, bernama di Arsenal dan Manchester United, itu menjemput anaknya waktu setelah berlatih sepak bola. Anak di dalam mobil terus berkata, kamu kenapa marah? Ya, aku menjadi cadangan terus. Ya, kenapa kamu menjadi cadangan terus? Karena pelatihnya gini, karena lapangannya gini, karena rekanku gini, karena ini semuanya. Terus Robin van Persie memotong omongannya, stop. Kalau semua hal tentang sepak bola itu adalah salah orang lain, maka kamu tolong berhenti bermain sepak bola.
Karena kalau kamu tidak merasa bahwa itu adalah tanggung jawabmu, kamu tidak akan pernah bisa berkembang dewasa. Extreme ownership itu penting. Bukan berarti extreme ownership itu adalah maka aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Enggak. Di saat extreme ownership yang terjadi adalah semua orang akan membantu. Tapi ya itu tadi, nomor satu harus ngomong bahwa this is my responsibility. Makanya di bukunya yang tadi referensi itu dia punya buku judulnya Extreme Ownership. Ini tanggung jawabku. Kenapa kayak gitu? Kita itu manusia itu kan sebenarnya kalau masalah kemampuan itu kan hanya mengumpulkan 20-40% kemampuannya. Kalau di extreme ownership, maka dia secara otomatis akan berpikir lebih keras, bekerja lebih keras, yang membuat dia meningkatkan kemampuannya dari 40% jadi 60% dan 80%. Tapi kalau dia mencari alasan bahwa ini bukan urusanku, ini bukan masalahku, urusan orang lain yang kayak gitu, orang lain kayak gitu, Resiko mencari pembelaan menjadinya kayak gitu, habis di situ. Jadi ya itu. Apakah pernah di keluarga? Bukan yang salah ya, cuman bold decision berkali-kali. Kalau bold decision, keputusan yang benar-benar tebal, yang kuat berkali-kali. Mengajak istri saya pertama kali merantau ke Jakarta, walaupun istri saya harus keluar kerja, ketika gaji pas-pasan, tetapi itu resign dari perusahaan besar dengan pemasukan berkurang 70% dan sebagainya, itu kan bold decision. Membantu ya menghabiskan uang untuk orang lain, nah, itulah. Ya mungkin cuman keputusan sing sangat out of the box ya tapi itu benar gitu, ketika memang suami sudah menyiapkan lingkungan yang aman gitu, dan dia memang benar-benar berperan sebagai seorang selayaknya pemimpin itu seperti apa ya, yang melindungi itu. Bahkan berkali-kali pun aku diajak untuk ikut dalam sebuah keputusan yang kayaknya nggak masuk akal, nggak kayaknya ya nggak masuk akal, itu rela gitu. Dan ya alhamdulillah beberapa kali keputusan tidak masuk akal itu kayak ini kayaknya nggak bisa gitu, tapi karena suami bisa meyakinkan bisa ayo dia jadi beneran, karena dia yang ambil keputusan, dia siap mengambil resiko dan siap mengambil tanggung jawab dari sebuah resiko itu apapun yang terjadi, dan dia kelihatan memang dia kuat kok, dia mampu, itu ya wes ayo bismillah gitu. Dan faktanya beberapa yang sudah kami lewati ya banyak juga hal yang di luar nalar yang kayaknya memang tadi aku bilang gak masuk akal, belum bisa juga. Ya itu extreme ownership ya. Saya ingat waktu awal istri saya ajak ke Jakarta kan, salah satu kegemaran istri kan, gaji saya belum gede. Salah satunya itu lebih gede. Saya yakin kalau kita sudah bareng, insya Allah ada jalan gitu. Ya itu extreme ownership. Di saat di situ nanti saya tidak punya uang apapun ya harus saya lakukan. Nanti kalau ada permasalahan gini tidak akan menyalahkan istri sing salah biar gelem, jangan gitu. Salah biar gelem aku nang Jakarta, jangan gitu. Cuman pada akhirnya ya itu tadi, kemampuan saya cuma 40%. Di saat saya ngajak istri ke sini naik dari 60% jadi 80% mungkin. Ya yang biasanya mungkin kerja setengah-setengah jadi kerja full, yang bisa kantor lembur jadi lembur, yang biasanya tidak mengambil pekerjaan tambahan dari ngambil pekerjaan tambahan gitu kan. Ya itu sih. Ya, dan harus memang kuat juga ya. Maksudnya ya setelah keputusan itu diambil ya faktanya memang sesuai fakta, nggak cukup nggak cukup, tapi apa ya, miraculously amazingly ya pada akhirnya cukup juga, ada aja gitu loh maksudnya, ya nggak sih? Ya itu, jadi ada faktor, bukan faktor ya, justru itu faktor utamanya. Di saat kami waktu itu sudah percaya bahwa kalau niatan kami itu baik, kalau niatan kami itu menjauhi sesuatu hal yang mungkin buruk, saling berjauhan, terus habis itu berhutang, terus bekerja secara curang, apapun itulah, ya ternyata rezeki datang sendiri gitu. Bahkan semua yang kami impikan untuk saat ini, bahkan impian kami yang waktu itu ya, bermimpi bahwa hidup paling enak seperti ini, ternyata umur 3 bulan sudah tercapai gitu. Yang harusnya tercapai di umur mungkin 60 gitu, ya harus tercapai di umur 30. Dan itu yang membuat kita jadi kayak ketika sudah nyaman kita harus keluar dari zona nyaman ya. Ya. Kemarin kan udah nggak aman tuh keluar zona nyaman. Yang ya. Terus sekarang kita lagi di titik keluar dari zona nyaman lagi, tapi di situ sih serunya. Tapi dengan catatan kuat jalan. Ya. Terus pengalaman leadership. Apa itu? Pendidikan leadership, ada nggak sih pengalaman pendidikan leadership yang membuat diri sekarang itu memahami tentang kepemimpinan itu seperti itu tuh, yang mengena, kira-kira apa sih? Nomor 1, pendidikan leadership otomatis dari ayah, sosok ayah. Pendidikan leadership yang bukan cuma ya. Nah, pendidikan ayah yang menitik beratkan alpha male. Penting. Ya, sosok seorang ayah. Sosok seorang ayah yang berani ngambil resiko dan jangan bermimpi terlalu kecil. Terus
kalau bisa kamu menjadi garda depan dari sebuah penyelesaian masalah. Itu ayah banget gitu. Paling gampang itu pengalamannya waktu SMA kalau nggak salah. Iya, SMA. Itu tentang keberanian untuk speak up. Itu leadership banget. Speak up terhadap sesuatu hal yang untuk menyelesaikan masalah. Dan waktu itu saya lakukan waktu SMA. Saya ceritakan kronologisnya. Dan waktu itu ayah berkata, ya itu yang ayah suka gitu. Karena akhirnya memberikan konteks. Karena untuk mengambil langkah seperti itu, speak up, make decision, make bold decision waktu itu SMA. Itu yang susah. Itu yang menjadikan kamu berbeda, alpha ya, kamu berbeda dengan yang lainnya. Semua orang tercipta menjadi pemimpin, cuman hanya beberapa orang yang menjadi pemimpin dari semua pemimpin itu. Nah, ayah menitip beratkan saya untuk menjadi pemimpin dari semua para pemimpin itu sebenarnya. Dan itu akhirnya turunan dari pendidikan itu akhirnya ya ke keluarga, ke karir, ke semuanya gitu. Bahkan di saat-saat ayah sudah tua seperti ini, di saat menikmati masa-masa tuanya ya, semua hal yang yang diajarkan ke saya kelihatannya sudah masuk semua gitu. Dan ya tinggal menemani aja di masa tuanya gitu. Oke, terima kasih pembahasan tentang leadership hari ini. Kita ketemu lagi di pembahasan yang lain. Sampai jumpa lagi. Dadah.